Menko Mini Jelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga selalu sehat dan terus bersemangat meskipun cuaca di siang hari ini tampaknya belum bersahabat ya dengan kita. Rey, apa kabar? Baik sekali, Nadila, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda. Kita ada kabar apa aja, Rey? Ini masih perlu diantisipasi ya, karena mengingat hujan juga masih terus terjadi sehingga banjir di wilayah Jabodetabek. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasinya. Tapi sebelum itu pemirsa, kita akan ke informasi pertama terlebih dahulu. Meski banjir telah surut, sebagian warga perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi ini masih memilih untuk tinggal di pengungsian. Maaf ya, Mas. Kondisi mereka pun saat ini masih bergantung pada bantuan logistik dan pemulihan area terdampak. Banjir yang menerjang perumahan Pondok Gede Permai pada Selasa lalu kini berangsur surut. Banjir kini menyisakan lumpur serta barang-barang yang berserakan. Maka dari itu pemirsa, meskipun banjir telah surut, warga masih memilih untuk mengungsi karena harus membersihkan rumah mereka dari sisa-sisa banjir. Dari data BNPB, sekitar 200 warga terdampak banjir masih mengungsi di 2 tenda besar yang disediakan di pengungsian yang berada di gedung logistik BNPB. BNPB juga memfasilitasi dapur umum dengan menyediakan sejumlah porsi makanan sahur berupa nasi kotak yang telah dibagikan kepada pengungsi dan warga yang sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memimpin rakor penanganan banjir di Bekasi, Jawa Barat. Rakor ini juga turut dihadiri oleh Menko PMK Pratikno serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Dalam kesempatan ini, AHY menghimbau pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama dalam penanganan banjir di wilayah Jabodetabek. Selain itu juga untuk menganalisis penyebab terjadinya banjir serta pencegahan terulang kembali bencana banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi semua. Kesalahan atau tidak sesuai. Kalau tadi disampaikan pintu air ada yang rusak, ini tolong dicek betul sejak kapan rusaknya dan apa yang harus dilakukan, begitu ya, karena memang di saat-saat krisis tidak boleh ada malfunction, ada kerusakan di alat atau di infrastruktur yang benar-benar utama dan menentukan. Nah ini contoh bahwa kita harus cegah kerusakan-kerusakan seperti ini agar tidak terjadi lagi kemudian di masa depan. Kemudian tadi bicara juga pola tata guna. Jadi ini juga yang harus benar-benar serius Pak Menko, kita tata dengan baik Pak Wagub, karena jangan sampai apa yang terjadi di kabupaten kota yang lain dampaknya ke kota Bekasi atau ke tempat-tempat yang lain. Kita tahu seringkali ada penyalah atau kesalahan atau ketidaksesuaian paling tidak penggunaan lahan atau ruang wilayah. Di sini saya ingin juga tentunya menghadirkan Kementerian ATR BPN untuk kita bedah bersama-sama. Bicara Bogor misalnya, bicara Puncak misalnya, coba dicek sekali lagi dan kita harus mengambil langkah-langkah yang tegas. Ya pemirsa, masih tentang banjir ini kita ke Karawang, di mana diketahui banjir di Karawang sudah mulai surut. Namun sebagian rumah masih ada yang terendam banjir dan aktivitas sekolah pun masih diliburkan karena masih terendam banjir.
Sebagian warga yang terdampak kebanjiran tampak telah kembali ke rumahnya usai mengungsi di tempat sanak saudara. Meskipun air banjir masih merendam rumah mereka, tetapi warga tetap masuk menerobos air banjir untuk kembali melihat rumah dan barang-barang rumahnya. Kamis pagi tadi, pemirsa, di beberapa titik banjir masih merendam ratusan rumah warga yang berada di 2 dusun, yaitu Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek. Tanya rumah, banjir juga masih merendam beberapa sekolah yang ada di desa tersebut, sehingga aktivitas sekolah yang seharusnya hari ini sudah masuk menjadi diliburkan. Oke. Dan pemirsa, kali ini kami akan mengupdate sejumlah lokasi yang kabarnya masih terendam banjir. Di sejumlah ada 3 titik lokasi akan kami update untuk Anda bersama dengan rekan-rekan kami yang telah terhubung bersama dengan kami. Ada di Pondok Gede, Bekasi, kemudian ada di Mall Bekasi dan juga ada di Karawang. Kita akan dengarkan bagaimana situasi terkini di Bekasi, Jawa Barat. Ada rekan kami Kurnia. Kurnia, silakan dengan informasi Anda. Melajila, Rehana dan juga pemirsa, sampai saat ini banjir masih mengenangi Mega Bekasi Hypermall, di mana kondisi cuaca pada saat ini sempat masih diguyur hujan, namun saat ini sudah berangsur sedang gerimis kalau tadi sempat dekat, dan juga untuk kondisinya memang masih terendam air di mall ini. Meskipun sudah surut, namun ketinggiannya saat ini masih mencapai sekitar 50 cm. Ini kami gambarkan bahwa saat ini kondisinya para pemilik toko maupun pegawainya ini banyak yang sudah memasuki area mall karena mereka saat ini sudah diperkenankan untuk melakukan kembali evakuasi barang-barang yang terendam banjir di lantai bawah ataupun lantai GF. Namun untuk kami awak media tidak diperkenankan untuk mendekat ataupun memasuki area tempat evakuasi ataupun sortir oleh pihak manajemen. Dan bisa kami gambarkan, memang saat ini kondisinya di mall ini masih terendam banjir, khususnya di area parkir, di mana ini sebanyak 7 mobil yang dari hari Selasa terparkir di sini ini terjebak banjir, dan sampai dengan hari ini masih belum dapat dievakuasi mobil tersebut karena jika menggunakan towing pun belum ada yang mau evakuasi, mengingat banjir di tempat ini masih cukup tinggi. Jika tadi ketinggian pada pagi hari mencapai 70 cm, saat ini memang sudah berangsur surut, namun surutnya hanya perlahan dan ini terlihat hanya sekitar 50 cm. Tadi kami sempat menanyakan kepada manajemen bahwa memang ada kendala dalam proses penyedotan air ini, yaitu masalah dengan pompa air yang terbatas, karena kalau untuk Mega Bekasi Hypermall ini hanya memiliki 3 unit mesin pompa air. Pompa tersebut sedang diaktifkan dan juga memang ada bantuan dari Kementerian PUPR, namun memang tidak bisa standby untuk memompa air yang merendam di Mega Bekasi Hypermall ini. Dan saat ini juga sebenarnya pihak manajemen sudah meminta bantuan dari baik damkar untuk membersihkan area yang kotor ataupun melakukan penyedotan air, dan juga minta pihak-pihak lain. Namun karena saat ini di wilayah Kota Bekasi masih banyak yang terdampak banjir, sehingga masalah untuk penyedotan air di Mega Bekasi Hypermall ini menjadi lambat. Dan memang saat ini meskipun para pemilik toko ataupun tenan ini sedang berusaha untuk mengevakuasi barang-barang, mereka ini dengan kondisi yang harus terendam banjir dan juga kondisinya gelap karena listrik di area Mega Bekasi Hypermall sampai saat ini masih
padam. Dan untuk di Mega Bekasi Hypermall ini, walaupun yang terdampak ini merupakan lantai bawah atau lantai GF, namun seluruh lantai yang tidak terdampak ini tetap mati lampunya atau padam, sehingga operasional dari Mega Bekasi Hypermall untuk sementara dihentikan. Demikian Rehana dan Nadila, kembali ke Anda. Baik, banjir di sana nampaknya masih cukup tinggi. Terima kasih Kurnia Dwi Hapsari langsung melaporkan dari lokasi. Kita akan mengajak Anda bergeser pemirsa ke wilayah PGP. Sudah ada reporter TV One di sana, Hilda Ramadhanti, yang akan mengabarkan. Hilda, bagaimana situasi di sana? Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Rehana dan juga Nadila. Memang untuk situasi terkini di PGP atau Pondok Gede Permai, banjir memang juga sudah surut. Namun memang para pengungsi juga masih terus mengungsi, tepatnya di gedung gudang BNPB di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Dan memang jika bisa kami gambarkan untuk situasi terkini, tampak belakang ataupun tampak depan di komplek Pondok Gede Permai ini sudah tidak ada banjir, namun memang lumpur masih cukup banyak tergenang dikarenakan memang banjir di PGP ini salah satu banjir yang dampaknya paling parah begitu ya, sekitar 3 atau 4 meter tinggi banjirnya. Dan memang tadi juga kami sempat berbincang kepada para warga apakah memang listrik sudah mulai kembali normal ataupun belum, dan memang untuk kondisi listrik di perumahan PGP ini masih belum normal, namun terkadang listrik ini terkadang mati, terkadang nyala, sehingga memang masih belum kondusif seperti itu. Dan memang pihak dari PLN juga masih belum bisa memberikan jangka waktu kapan sebenarnya listrik ini akan dialirkan secara normal kembali. Dan untuk kondisi-kondisi para warga juga dari sekitar 265 warga ataupun pengungsi yang berada di gedung gudang BNPB, 65 orang sudah kembali ke rumahnya masing-masing untuk melakukan pembersihan rumahnya masing-masing. Dan tadi juga kami sempat berbincang dengan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, yakni Lukmansyah, beliau juga sempat menyampaikan bahwa tim dari BNPB ini juga mengerahkan tim gabungan dari TNI dan juga Polri untuk melakukan pembersihan di sekitar komplek Pondok Gede Permai di mana tempat saya mengabarkan saat ini. Dan nantinya untuk proses pembersihan ini nantinya tim dari BNPB yang merupakan tim gabungan dari TNI dan juga Polri ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok, dan nanti dari kelompok tersebut nantinya akan ditempatkan ke titik-titik yang memang di mana dampak banjirnya lumayan besar begitu Rehana dan juga Nadila. Dan memang nanti untuk ritme ataupun sistemnya, nanti untuk tim gabungan akan masuk ke sebuah komplek, lalu untuk masuk ke sebuah komplek, masuk kami dan masuk ke rumah-rumah warga untuk melakukan pembersihan. Nantinya mereka akan melakukan pembersihan secara berkelompok dan juga secara berkala begitu, hingga nantinya memang tidak ada batas waktu juga dari pihak BNPB kapankah pembersihan ini akan selesai begitu, dilihat dari kondisi di lapangan kembali lagi seperti itu. Sementara demikian Nadila dan juga Rehana, kembali ke studio. Baik, terima kasih Hilda Ramadhanti. Nampaknya memang di sejumlah titik di lokasi PGP ini masih tergenang oleh air, begitu pula di Mega Mall Bekasi. Lantas bagaimana untuk wilayah Karawang? Kita langsung tanyakan kepada rekan kami, Leo Chandra, yang siap mengabarkan untuk Anda. Leo, silakan dengan informasi Anda. Selamat siang Rehana dan juga Nadila serta pemirsa TV One. Curah hujan yang cukup tinggi yang terjadi beberapa waktu lalu ini membuat Sungai Cibet dan juga Citarum ini meluap, sehingga beberapa kecamatan, ada sebanyak 3 kecamatan di Karawang, Jawa Barat ini terendam banjir. Dan salah satunya di tempat saya mengabarkan saat ini yang berada di Kecamatan Teluk, Jambe Barat, tepatnya di Desa Karanglinggar. Ini juga mengalami banjir. Namun dapat kami informasikan juga Nadila serta pemirsa bahwasannya memang kondisi saat ini dari pagi hingga siang ini mengalami signifikan penurunan intensitas air, mengingat bahwasannya kini ketinggian air itu mencapai kurang dari 20 cm. Artinya di wilayah tempat kami mengabarkan saat ini terpantau memang kondisinya sudah lebih surut. Namun ada hal yang menarik Nadila dan juga Rehana, di mana memang struktur dari jalanan yang memang yang berada di kampung ini itu memang sedikit menurun, sehingga memang ketinggian itu bervariasi mulai dari 20 cm hingga mencapai 50 cm. Artinya jika ini kita berkaca dengan kejadian banjir sebelumnya, yaitu kemarin,
ketinggian air itu bisa mencapai 2 meter, Nadila dan juga Rehana. Dan sekarang banyak warga yang juga memilih untuk tetap bertinggal ataupun berdiam di rumahnya, mengingat bahwasannya aktivitas bersih-bersih rumah ini sudah dilakukan sejak pagi tadi, di mana juga tadi pihak dari BPBD, kemudian Basarnas dan juga pihak kepolisian serta TNI juga datang untuk ke lokasi meninjau lokasi banjir yang memang warga memilih untuk tetap berdiam dan juga memilih untuk mengamankan dan bersih-bersih di wilayah rumah mereka masing-masing. Dan juga pihak kepolisian juga membantu warga ini untuk kemudian mengamankan benda-benda yang dirasa penting oleh warga ke tempat yang lebih tinggi. Salah satunya bisa dilihat juga Rehana dan juga Nadila, tempat saya mengabarkan saat ini gak jauh. Ini ada di luar dari perkarangan rumah warga, kemudian ini meletakkan barang-barang berharga mereka untuk dapat terhindar dari banjir. Dan sekali lagi pihak Basarnas juga mengingatkan kepada warga agar tetap selalu menjaga kebersihan, mengingat bahwasannya kegiatan bersih-bersih rumah ini dilakukan oleh warga di perkarangan rumah, sehingga diharapkan sampah limbah rumah tangga ini juga tidak menghambat proses berjalannya serap air yang berada di lokasi banjir. Namun yang bisa kami laporkan juga Rehana dan juga Nadila, bahwasannya di lokasi kami tempat kami mengabarkan saat ini memang sudah terpantau lebih surut, yang diharapkan nantinya warga juga bisa kembali ke rumah dalam keadaan air lebih surut, lebih rendah lagi intensitas airnya. Dan tempat kami mengabarkan saat ini sekali lagi ini sudah berada di bawah 20 cm atau setinggi mata kaki pria dewasa. Dan jika kita melihat Nadila, Rehana, di sisi belakang saya ini adalah rumah warga yang masih terendam oleh banjir, di mana memang ketinggiannya itu relatif lebih tinggi dibanding tempat saya mengabar, karena memang lokasi rumah tersebut ini strukturnya itu sedikit menurun ke bawah, sehingga memang rumah tersebut terdampak signifikan oleh banjir, sehingga warga ini kemudian memilih untuk mengamankan barang-barang berharga mereka dan juga membersihkan sejumlah alat rumah tangga dengan menggunakan air banjiran ini, sehingga juga ini juga menjadi concern, perhatian bagi masyarakat tentang kesehatan, dan juga masyarakat juga meminta untuk dapat bisa diberikan bantuan logistik berupa makanan cepat saji, kemudian air mineral dan juga air bersih serta pakaian bersih, mengingat bahwasannya rumah yang berada di desa ini rata-rata sebagian besar itu adalah rumah berlantai 1, sehingga mereka juga menyulitkan untuk dapat menyelamatkan benda-benda berharga mereka seperti alat-alat elektronik, kemudian pakaian-pakaian bersih, dan mereka sangat membutuhkan pakaian bersih, kemudian selimut dan juga makanan cepat saji serta makanan bayi, mengingat bahwasanya di desa ini juga banyak bayi yang juga dilakukan evakuasi. Polisi dan juga tim terkait ini juga telah menyiapkan beberapa titik pengungsian, begitu ada di wilayah utara dan juga selatan, yang jaraknya juga tidak jauh dari lokasi tempat kami mengabarkan, untuk dapat memudahkan aktivitas warga untuk mengevakuasi warga jika suatu saat nanti terjadi banjir susulan. Begitu Nadila dan Rehana yang dapat kami laporkan, kembalikan dari studio. Baik, warga juga nampaknya sudah mulai membersihkan rumahnya masing-masing. Terima kasih Leo Chandra atas laporan langsung Anda dari tempat lokasi. Dan juga sebelumnya ada Hilda dan juga ada Kurnia Hapsari langsung melaporkan dari lokasi. Selamat kembali beraktivitas kawan-kawan, sehat selalu. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf bersama dengan Wamensos Republik Indonesia melakukan kunjungan ke tempat pengungsian korban banjir Jabodetabek di Wisma Tanah Air, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Menteri Sosial juga menyiapkan berbagai macam bantuan. Adapun Menteri Sosial memberikan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan seperti kasur, makanan, susu, dan juga obat-obatan. Selain memberi bantuan, Mensos juga sempat duduk untuk berbincang dengan warga terdampak dan bermain dengan anak kecil yang ada di tempat pengungsian. Ia juga mendengar aspirasi apa saja barang yang kurang dan sangat dibutuhkan di saat warga sedang mengungsi. PLN itu kerjanya sesuai SOP. Pemirsa, di tengah bencana banjir Kota Bekasi, Jawa Barat, istri Wali Kota Bekasi malah menginap di hotel dan memicu reaksi warganet serta Gubernur Jawa Barat. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, dan di segmen ini tentunya kami akan hadirkan kabar-kabar viral untuk pemirsa di rumah. Kabar pertama ini ada di tengah bencana banjir Kota Bekasi, Jawa Barat. Kabar tidak sedap datang dari Wali Kota Bekasi. Video sang istri yang menginap di hotel gara-gara rumah Wali Kota Tri Adianto kebanjiran menuai kritik tajam dari warganet. Wali Kota pemirsa dianggap tidak berempati pada korban banjir yang saat itu banyak yang belum terevakuasi dan membutuhkan banyak pertolongan. Guys, kita nganter Ibu Wiwi yang mau stay di hotel karena rumahnya kebanjiran. Ibu wali kota kita rumahnya kebanjiran, guys. Jadi nginepnya di Horizon. Bu, tinggal ya? Oh, iya. Ini Mbak siapa nih? Hah? Bu Puput. Oh, biasanya kan saya biar ibu nggak ini. Kenapa? Wali mau nitip udah bangku. Udah nanti aja aku naruh biar itu urusannya Dina, relawan udah Yogi balik atau bunda. Yang penting tempatnya aku udah dapet, jadi naruhnya enak. Oke. Kis dulu. Kasih. Nggak, udah nanti Dina aja. Nah, aja, sudah. Iya, Ibu Wali Kota kita rumahnya kebanjiran, jadi nginepnya di Horizon. Ngungsi tuh. Semoga sehat-sehat selalu ya, sampai. Video yang memperlihatkan istri Wali Kota Bekasi, Wiwi Hargono, menginap di sebuah hotel kawasan Bekasi Selatan meledak dan menjadi viral di tengah keresahan korban banjir Kota Bekasi. Warganet, khususnya korban banjir Bekasi, menganggap video itu memperlihatkan hal yang tak pantas dilakukan keluarga seorang wali kota di saat warga Kota Bekasi sedang kesusahan. Meski berdalih mengungsi ke hotel karena rumah wali kota Bekasi kebanjiran, alasan tersebut tetap membuat warga berang. Warga kesal karena saat itu banyak korban banjir Bekasi yang belum terevakuasi hingga harus menahan lapar 24 jam gara-gara bantuan belum sampai kepada mereka. Hal ini pun menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Menurut Deddy, pejabat daerah dan keluarganya yang sedang tertimpa musibah skala massal seharusnya ikut merasakan apa yang dirasakan warga. Pejabat dimanapun berada ya, hari ini istri pejabat, mari kita sama-sama untuk merasakan apa yang diderita oleh masyarakat. Pada saat masyarakat mendapat musibah, pejabat dan istri pejabat ada di tengah-tengah masyarakat. Pak, akan ada sanksi mungkin Pak? Sanksi nggak ada. Sanksinya apa? Kan itu wali kota, itu kan kewenangan. SK-nya dari SK Mendagri, tetapi sebagai gubernur bisa melakukan pembinaan berupa teguran, ya kan? Melalui media ini saya menyampaikan teguran pada istri wali kota Bekasi untuk merubah sikapnya karena dipilih oleh masyarakat untuk melayani. Termasuk istrinya juga harus melayani masyarakat, apalagi posisinya sebagai ketua tim penggerak PKK. Ketua tim penggerak PKK harus menjadi garda terdepan menyelesaikan berbagai problem sosial masyarakat, dari mulai kekurangan gizi sampai kebanjiran. Wiwi Hargono lalu memberikan klarifikasi mengenai kejadian tersebut. Menurutnya, ia terpaksa menginap di hotel karena seharian penuh melayani korban banjir dan ikut memantau perkembangan bencana. Pada hari itu malam masih pulang jam 2 karena habis meninjau di wilayah. Kemudian saya bersama masih sahur ya setengah 4. Dan masih memantau lokasi, ternyata memang sudah semakin tinggi, maka saya dengan masih meminta saya untuk segera mengevakuasi diri. Karena apa? Saya tidak boleh terjebak di dalam kumpungan air, sehingga saya tidak bisa turun membantu masyarakat. Dan saya hanya membawa pakaian yang melekat di saya, gitu ya. Hanya beberapa ini saya bawa, termasuk masri gitu. Baru kebetulan memang ada di mobil baju-baju kerja, jadi alhamdulillah lah masih ada yang bisa terselamatkan gitu ya. Satu itu seharian kemarin saya mencari lokasi untuk menjadikan posko kami menerima bantuan, karena saya meminta pada teman-teman saya untuk bantu, karena
karena saya nggak mungkin bergerak sendiri. Alhamdulillah mereka bertanya di mana lokasinya gitu. Dan pada saat dini hari saya tidak mungkin mengganggu pihak-pihak warga, maka saya masuklah ke hotel dalam artian supaya saya sehat dan saya bisa juga berpikir dengan baik. Wiwi lalu meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan gara-gara ia menginap di hotel saat sebagian besar warga kota Bekasi sedang kebanjiran. Ia mengatakan perekam video di hotel itu adalah seorang perempuan yang ikut memberikan dan hendak menyalurkan bantuan untuk korban banjir Bekasi. Tetapi mungkin karena lama kami tidak pernah bertemu dan bahagianya Bu Harti bertemu dengan saya, begitu juga saya bertemu dengan Bu Harti, sehingga ada hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip sebagian orang tidak menghendaki, dan saya mohon maaf karena memang di luar batas kemampuan saya tidak bisa menolak orang lain yang ingin berfoto ataupun merekam setiap kegiatan-kegiatan yang ada saya, sehingga terjadilah hal-hal yang dinarasikan dalam tanda kutip. Hotel tempat Wiwi menginap adalah sebuah hotel bintang 4 yang terletak di jantung kota Bekasi. Karenanya hotel tersebut berada dekat dengan sejumlah titik banjir kota Bekasi yang menggenang sejak Selasa. Tarif menginap di hotel itu dipatok mulai sekitar Rp600.000 per malam di luar pajak. Tim TV One mengabarkan. Semoga sehat-sehat selalu. Pemirsa, masih mengenai banjir, di mana Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti buka suara soal penyebab banjir di wilayah Jabodetabek. Diana membantah penyebab terjadinya banjir di sejumlah wilayah adalah karena tanggul jebol. Berikut kami hadirkan pernyataan selengkapnya. Hasil pengamatan kami itu tidak ada tanggul yang jebol, tetapi volume intensitas hujan itu memang sangat tinggi sekali, ya. Jadi ini meluap. Ya, makanya kalau saya harus mompanya itu mau taruh mana airnya. Tapi kita nunggu surut dulu. Kita juga sudah kirim perahu-perahu karet. Yang penting penduduk ini diamankan terlebih dahulu. Ya, nanti untuk penanganannya berarti nanti kita akan keruk sedimentasi yang ada di sungai-sungai. Itu yang utama, yang harus dilakukan bersama-sama dengan BEM. Ya. Masih tentang banjir pemirsa, tapi ini datang dari wilayah Bogor, Jawa Barat, di mana sepasang suami istri di Kabupaten Bogor ditemukan tewas akibat terseret arus Sungai Cisarua, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Isak tangis mengiringi proses pemakaman pada hari Rabu pagi. Sepasang suami istri, Ropi, 57 tahun, dan Encih, 49 tahun, tewas terbawa deras arus Sungai Cisarua yang terjadi pada hari Selasa sore. Pasangan suami istri tersebut hendak pulang ke rumah seusai dari ladang garapannya. Namun naas, saat melintasi Sungai Cisarua, korban terbawa arus hingga keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kecurigaan berawal saat anaknya menyadari bahwa kedua orang tuanya tak kunjung pulang hingga malam hari. Kekhawatiran semakin menguat saat menyadari Sungai Cisarua yang biasa dilintasi mereka dari ladang ke rumah dalam kondisi meluap. Bapak itu ditemukan jam berapa, Pak? Kalau Bapak ditemukan sekitar jam 7 dengan 8-an. Jarak antara ibu dengan Bapak ditemukan itu jauh atau tidak? Ya lumayan jauh sih. Atas kejadian tersebut, pemerintah Kabupaten Bogor melalui Wakil Bupati Ade Ruhandi menyampaikan bela sungkawa atas musibah yang dialami oleh keluarga korban. Jadi kami pada hari ini datang bersilaturahmi untuk melaksanakan takziah. Gitu. Makanya ini juga termasuk juga menghimbau kepada seluruh masyarakat karena masih rekayasa cuaca. Jadi di beberapa titik terkena musibah bencana alam, hati-hati juga yang biasa bermain di bantaran sungai. Ade Rohandi mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Bogor agar senantiasa waspada, mengingat hampir seluruh wilayah Kabupaten Bogor diguyur hujan deras selama 1 pekan ini. Bahkan beberapa wilayah dilanda bencana alam baik banjir bandang dan tanah longsor. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, pemilik kendaraan yang terendam banjir di area parkir Mall Mega Bekasi menuntut pertanggungjawaban atas pengelola mall dan juga pengelola parkir. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta menyarankan bagi warga Jakarta yang berada di lokasi rawan banjir untuk pindah ke rumah susun. Salah satu rumah susun yang disiapkan adalah Rusun Jagakarsa. Hujan deras beberapa hari lalu membuat sejumlah wilayah Jakarta terendam banjir. Pemerintah Provinsi Jakarta menyarankan bagi warga Jakarta yang berada di lokasi rawan banjir untuk pindah ke rumah susun. Salah satu rumah susun yang diajukan oleh pemerintah Jakarta untuk korban banjir yaitu rumah susun Green Jagakarsa yang baru selesai dibangun sejak November 2023 lalu. Menurut warga setempat, Rusun Jagakarsa memang untuk para korban banjir atau relokasi warga penggusuran. Jadi kalau untuk warga sini cuma ada berapa persen kok? Dapat 20% kotanya. Kuotanya cuma untuk 20%? Iya, yang lainnya buat itu korban banjir, terus korban penggusuran gitu. Dari Pemprov sendiri emang udah disediakan kayak gitu Pak ya? Iya, tapi itu kan baru katanya, saya juga masih takut, masih tahu ya maksudnya. Nah, belum ada info lebih lanjut lah ya? Hingga saat ini belum ada warga yang datang ke Rusun Green Jagakarsa karena masih dalam tahap perbaikan dan belum adanya serah terima ke Pemprov Jakarta. Dari Jakarta, Bima Sakti, TV One mengabarkan. Pemirsa, banjir masih merendam sejumlah kawasan di Mega Bekasi Hyper Mall, di mana 7 mobil yang terendam banjir dan belum bisa dievakuasi oleh pemilik. 8 pompa air dikerahkan untuk mengurangi debit air yang masih menggenang. Dan berikut laporan kontributor TV One Kurnia Dwi Hapsari untuk Anda. Sampai dengan saat ini banjir masih merendam Mega Bekasi Hyper Mall yang berada di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, di mana ketinggian banjir masih mencapai sekitar 70 cm. Memang kalau kami pantau bahwa kondisi banjir di tempat ini tidak merata, ada yang sudah surut yaitu bagian area parkir motor. Namun untuk kendaraan yang terparkir di area Mega Bekasi Hyper Mall ini sampai dengan saat ini masih terendam banjir. Ini kita bisa lihat bahwa ketinggian banjir di tempat area parkir ini masih mencapai sekitar 70 cm area terdalam karena memang kontur tanah dari area parkir ini tidak rata. Antara mall ini terlihat tinggi dibandingkan area parkir mobil. Dan sampai dengan saat ini mobil yang berjumlah 7 terparkir di area parkir luar ini belum dapat dievakuasi karena memang mengingat bahwa banjir masih terlihat tinggi. Kami juga sempat melihat kemarin ada warga yang memiliki mobil ini datang ke tempat ini untuk menanyakan seperti apa nantinya tanggung jawab dari pihak pengelola mall terkait musibah banjir yang dialami oleh pemilik mobil. Dan selain itu saat ini juga pemilik tenan ataupun toko-toko yang berada di dalam belum dapat masuk ke area lantai GF untuk mengevakuasi barang-barang mereka karena memang saat ini pihak pengelola masih terus mencari ataupun fokus terhadap proses air yang merendam ini agar dapat surut. Ada 8 pompa air yang sedang dioperasikan di tempat ini untuk dapat mengurangi debit air di tempat ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Masih mengenai banjir, pemirsa, nampaknya di Bekasi sendiri banjir banyak meredam kendaraan. Dan salah satu titik di mana pemirsa kendaraan terendam yang paling terbanyak adalah di Mall Mega Bekasi. Para pemilik kendaraan menuntut ganti rugi kepada pengelola atas kejadian itu. Sementara bengkel-bengkel sepeda motor sekarang giliran kebanjiran permintaan perbaikan dari para korban banjir.
Saat para pedagang di Mall Mega Bekasi bingung dengan kerugian yang ditimbulkan banjir di mall tersebut, para pemilik kendaraan bingung dengan kondisi alat transportasi pribadi mereka yang diparkir di mall itu. Mereka mengestimasi kerugian yang ditimbulkan bakal besar. Karena itu, para pemilik kendaraan bermotor menuntut pertanggungjawaban dari pengelola mall dan pengelola parkir. Salah satu pemilik mobil itu adalah pengguna jasa travel Bekasi Bandung. Ia pun memarkirkan mobil di Mega Bekasi untuk menuju Bandung menggunakan jasa travel pada Selasa pagi. Ia tak mengira mobilnya bakal terendam sedemikian parah. Kemarin itu saya kesini karena saya ada kegiatan di Bandung. Jadi saya kesini itu karena saya naik travel ke arah Bandung, nama travelnya Gracia. Nah kebetulan pool travelnya di sini nih di basement ya? Gracia. Nah pagi kemarin itu sekitaran jam 7 saya nyampe. Pas saya sampai di sini itu masih kering kondisinya, parkiran ini masih kering, nggak ada tanda-tanda kalau ternyata akan ada banjir gitu. Jadi saya parkir pas di depan sini, sini saya parkir mobilnya. Nah saya ke Bandung itu cuma sekitaran jalan dari sini jam 7 sampai Bandung jam 9. Jam 12 saya dari Bandung udah berangkat ke sini lagi. Pas saya nyampe di sini sekitaran jam 2 udah tenggelam. Dapat informasi dari mana Pak kalau mobil Bapak terendam banjir? Kemarin itu saya dapat informasi dari pool travel Gracia di Bandung. Pas jam 12 saya ngambil travel dari Bandung ke Bekasi, diinformasikan kalau ternyata di sini tuh kita udah nggak bisa turun di Bekasi katanya. Kemarin itu kita diarahkan untuk turun di Jatiwaringin karena kondisi Bekasi waktu itu kemarin itu lumpuh katanya. Banjir, iya banjir. Dari pintu tol Bekasi Barat udah nggak bisa keluar kata travelnya. Jadi kita akhirnya turunnya di Jatiwaringin kemarin. Kalau Bapak lihat kondisi mobil Bapak saat ini gimana Pak? Selain terendam ada yang rusak nggak bagian? Pasti rusak apa? Ya. Kalau saya lihat kan itu kacanya pecah ya. Oh kaca pecah. Kacanya pecah, kemarin tenggelam, kelihatannya tinggal atap mobil doang. Dan pasti udah kondisinya udah rusak ya. Saya rencana mau evakuasi mobilnya dan saya pengen setidaknya ketemu dengan pihak manajemen lah ya di lokasi ini, mau bertanya lah kira-kira seperti apa nih langkah pertanggungjawaban dari mereka lah ya kira-kira kayak gitu. Karena kondisinya kan saya di sini parkir di area parkir yang saya ambil karcis gitu. Saya ambil karcis, kemudian kan di sini tuh harusnya di dalam suatu kawasan ya. Artinya ada bentuk pertanggungjawaban juga dari pihak pengelola lah. Ganti rugi ya Pak ya? Iya. Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi Pak, udah coba? Belum, saya nggak kunjung ketemu. Saya cuman dapat kontak security aja. Sementara itu, sebuah bengkel di Bekasi Utara kebanjiran sepeda motor yang rusak. Pagi tadi, montir di sebuah bengkel di sana disibukkan dengan kendaraan-kendaraan roda 2 yang terendam banjir di kota Bekasi. Karena banyak pasien sepeda motor terendam air, montir pun beri tips mudah namun penting dilakukan para pemilik kendaraan bermotor. Kalau udah mati sih, jangan dipaksa dulu ya buat dihidupin lagi. Nunggu airnya kalau udah benar-benar terendam, mendingan nunggu air turun dulu. Oke, jadi buat pemilik motor jangan dipaksakan lah ya, jangan dipaksain. Lagi nunggu airnya turun dulu dari motor. Seandainya bisa langsung nyala, nggak apa-apa langsung dibawa lagi. Tapi harus tetap ganti oli. Iya, kalau bisa langsung ganti oli. Begitu banyak kendaraan bermotor terendam di Bekasi saat banjir besar menerjang pada hari Selasa. Ada warga korban banjir yang menitipkan kendaraan mereka di titik yang diduga aman banjir, namun tempat itu ternyata juga terendam banjir. Ada pula warga yang sedang parkir di pusat perbelanjaan dan banjir ternyata merendam area parkir. Selain itu, ada warga yang sedang beraktivitas di tempat lain dan menitipkan kendaraan pribadi mereka di stasiun, namun ternyata area stasiun terendam banjir parah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, Maksanuddin Kurniawan, TV One mengabarkan.
Pemirsa, umat muslim di bulan Ramadan menunaikan ibadah tarawih dan itu adalah hal biasa. Yang tidak biasa adalah tarawih berhadiah umroh. Apa itu? Kita saksikan selengkapnya saat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Salah satu masjid di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mendadak viral di media sosial setelah sejumlah jemaah masjid mendapatkan berbagai hadiah door prize usai sholat tarawih. Hadiah kupon undian ini berupa barang elektronik hingga umroh gratis ke Tanah Suci Mekah. Sebuah rekaman video amatir yang viral di media sosial memperlihatkan sejumlah jemaah masjid mendapatkan hadiah menarik dari kupon undian yang dibagikan oleh pengurus masjid usai melaksanakan sholat tarawih sejak Sabtu 1 Maret lalu atau 1 Ramadan 1446 Hijriah. Di Masjid Hana Samsiah yang terletak di Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini, di 3 malam awal tarawih, panitia masjid membagikan berbagai hadiah seperti televisi, mesin cuci, dan rice cooker atau penanak nasi. Setiap malam tarawih, panitia masjid membagikan sebanyak ratusan kupon undian kepada jemaah. Selain itu, panitia juga menyediakan hadiah lainnya seperti umroh gratis untuk jemaah yang beruntung, seperti Ramadan sebelumnya. Namun pihak panitia masjid masih menutup rapat-rapat kapan hadiah umroh itu akan diundi. Kegiatan ini merupakan berbagi rezeki yang sudah dilakukan sejak tahun lalu oleh pendiri Masjid Hana Samsiah. Setelah pembagian hadiah ini viral di media sosial, jemaah masjid tersebut semakin bertambah. Kalau tahun lalu itu dari mulai Ramadan hari pertama sampai Lebaran itu umroh gratis, setiap malam diundi 1 nama. Jadi total semua harusnya 30, cuman karena pada saat Lebaran beliau tambahkan lagi 2 orang. Jadi total semua 32 orang yang diberangkatkan gratis tahun lalu. Iya. Ibu, saya lihat ini juga ada viral, Bu. Tak hanya umroh juga, Bu. Barang-barang elektronik juga ya, ada hadiah juga. Itu tahun ini sekarang. Jadi tahun ini ada dibagi juga untuk hadiah-hadiah seperti elektronik seperti kulkas, terus TV, mesin cuci, rice cooker, dan lain-lain. Masjid Hana Samsiah mulai berdiri pada 2023. Bangunannya terdiri dari 2 lantai dengan daya tampung jamaah sekitar 400 orang. Setiap jemaah yang melaksanakan sholat tarawih akan mendapatkan 1 kupon yang akan diundi untuk mendapatkan hadiah menarik. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Masya Allah, ngomong-ngomong soal umroh nih, Rehana, kita akan mencoba menyapa rekan kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah umroh dan saat ini tengah berada di Madinah, Arab Saudi. Ada rekan kami, Arif Yantisca, yang saat ini sudah siap mengabarkan suasana di sana, Madinah ya, untuk betul. Anda. Arif, bagaimana pelaksanaan umroh hari ini di sana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia, Rehana dan Nadila. Saat ini saya sedang berada di Masjid Nabawi. Saat ini pukul 10 ya, jadi kita berbeda 4 jam, artinya Indonesia lebih dulu cepat 4 jam dibandingkan dengan Madinah. Kondisi saat ini cuaca sekitar 21 derajat Celcius, artinya sangat dingin bagi kita yang warga Indonesia. Di Masjid Nabawi saat ini sedang persiapan untuk zuhur, dan di sini jamaah mulai sudah berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Dan tadi pagi sempat suhu udara mencapai 12 derajat Celcius, sehingga juga kami harus beradaptasi lagi ya dengan suhu udara yang berbeda sekali dengan Indonesia. Dan tentunya dengan selama momen Ramadan ini juga kita bisa lebih istimewa lagi karena berada di Masjid Nabawi.
karena Masjid Nabawi memang sangat istimewa, karena terus terang saya baru pertama kali ke sini dan diberi kesempatan untuk menikmati ibadah Ramadan, puasa bersama teman saya Rahmat. Kami sudah 5 hari berada di sini dan tentunya nanti akan menjalankan umroh di tanggal 10 nanti. Di sini sejak awal Ramadan, peziarah dari penjuru dunia sudah tiba, dan setiap pagi di sini di Masjid Nabawi sangat dipadati oleh para jemaah, karena kalau kita telat aja untuk datang ke Masjid Nabawi, jadi kita akan sholat di pelataran. Atau seperti tadi subuh, kami agak telat sehingga masuknya diarahkan ke bagian paling atas atau rooftop Masjid Nabawi. Tapi alhamdulillah, walaupun tidak memiliki atap, kami merasa nyaman. Dan alhamdulillah juga di sini kami diberikan kesehatan sehingga mudah-mudahan ibadah umroh kami nanti di Mekah bisa berjalan dengan baik, termasuk kesehatan kami. Mudah-mudahan minta doakan aja agar bisa diberi kesehatan terus sehingga kita bisa bekerja dan beribadah dengan lancar. Sementara itu saya kembalikan ke Nadia dan Rehana. Baik, nampaknya cuaca di sana cukup dingin. Arif, selamat kembali beribadah dan juga sehat selalu. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Polisi menggerebek seorang pencuri ratusan kopiah khas Pulau Bangka. Uniknya, si pencuri malah mencoba bersembunyi di balik tirai rumah saat polisi menggerebek rumahnya pada siang hari bolong. Panik gara-gara rumahnya disergap polisi, seorang pencuri ratusan kopiah resam memilih tempat unik untuk bersembunyi. Dari bagian-bagian di rumahnya, si pencuri malah memilih tirai untuk bersembunyi. Menurut polisi, pelaku mencuri ratusan kopiah resam khas Pulau Bangka dari pedagang di Pasar Atrium Pangkal Pinang. Pencurian itu dilakukannya bersama seorang teman. Di rumah pelaku ini, polisi hanya menemukan puluhan kopiah saja. Sisanya sudah dijual para pelaku. Kerugian yang diderita korban akibat pencurian ini mencapai jutaan rupiah. Mungkin si pencuri ini tidak mahir main petak umpet ya waktu kecil. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Freddy Primadana, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana sejumlah pemuda ini membawa senjata tajam masuk ke dalam minimarket. Ini juga terjadi di wilayah Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Para pemuda ini, pemirsa, nekat memasuki minimarket dan mengancungkan golok ke pengunjung toko. Inilah rekaman kamera pengawas di salah satu minimarket di Jalan Raya Puspitek, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Terlihat sekelompok pemuda melakukan pengancaman terhadap para pengunjung minimarket dengan menggunakan sajam berjenis golok dan celurit. Aksi pengancaman tersebut terjadi pada Selasa malam. Bermula dari sekelompok pemuda yang masuk ke dalam minimarket untuk mencari seseorang yang memiliki masalah dengannya, hingga terjadi pertikaian oleh warga yang sedang berbelanja. Ketika pelaku mengeluarkan senjata tajam untuk melakukan pengancaman, warga lainnya langsung melerai. Setelah dilerai, sekelompok pelaku yang berjumlah 6 orang tersebut langsung meninggalkan tempat. Namun, aksinya kembali dilakukan di luar minimarket, hingga belasan orang yang sedang nongkrong kembali menjadi korban pengancaman. Apriandi, pria yang kerabatnya menjadi korban pengancaman, membenarkan peristiwa yang terjadi. Apriandi menyebut pelaku sempat berpindah ke lokasi lain dan mengancam seorang ibu dan anak. Para pelaku kesal karena orang yang dicari tidak ditemukan hingga melampiaskan kekesalannya pada warga. Sudah itu berlanjut ke dalam, Bang, ke dalam kampung, ke dalam yang lokasi kedua tadi tuh. Terus pas di lokasi kedua, di sana ada sekiranya tempat anak-anak pada kumpul, anak-anak ABG kira SD SMP lah pada kumpul sana. Mereka menanyakan terkait orang yang dicari. Nah, kemudian anak itu ditodong sajam juga. Nah, akhirnya mamangnya itu keluar daripada rumah tersebut dan menanyakan ada apa.
Habis dari situ nama mamangnya langsung dikalungin celurit dengan punggungnya ditodong dengan senjata tajam. Kejadian pengancaman ini kemudian menjadi viral di media sosial. Korban sudah melakukan pelaporan ke Polres Tangerang Selatan dan berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap para pelaku. Dari Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda datang dari wilayah Sukabumi, Jawa Barat, di mana pemirsa Masjid Jami di Sukabumi, Jawa Barat ambruk. Sedikitnya 20 jamaah tertimpa material masjid saat sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Akibatnya para jamaah mengalami luka-luka. Masjid Jami Al-Arsi ini berada di kampung Desa Cibatu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pada saat kejadian, ada sedikitnya 20 orang yang sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Akibatnya para jemaah tertimpa reruntuhan atap masjid berupa genteng dan besi baja ringan sebagai penopang atap masjid tersebut. Dari 20 orang jemaah, 1 orang diantaranya terpaksa harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas. Kerusakan masjid terjadi saat sedang tidak hujan maupun ada angin besar. Kerusakan terjadi di bagian atap, penyangga atap berupa baja ringan dan plafon. Pasca kejadian, warga melakukan pembersihan dari material yang berserakan di dalam masjid secara bergotong royong. Kita hadirkan informasi lainnya, pemirsa. Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus sebagai jemaah umroh yang akan melakukan wisata religi. Dari kasus ini, polisi menangkap 7 orang tersangka yang dijerat pasal Undang-Undang Perdagangan Manusia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dengan pemalsuan seperti ini, sebelum-sebelumnya maksudnya, kapan? Kan ada 19 orang, ada yang... Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggerebek sebuah perusahaan PJTKI yang memberangkatkan korban tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking dengan modus jemaah umroh. Dari lokasi penggerebekan, petugas meringkus 3 tersangka bersama calon korban pekerja migran Indonesia non-prosedural yang belum diberangkatkan. Polisi kemudian menangkap 4 tersangka lain, hingga total terdapat 7 tersangka, terdiri dari 3 orang wanita dan 4 pria. Mereka memiliki berbagai peran masing-masing, mulai dari merekrut korban dengan iming-iming gaji besar hingga mengantar korban ke bandara. Sejauh ini terdata sebanyak 25 korban yang berasal dari sejumlah provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Para tersangka dijerat pasal 10 junto pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang, ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, masih dengan kasus yang sama tentang perdagangan orang, di mana Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kompol Yandri Mono mengungkap modus para tersangka tindak pidana perdagangan orang, yaitu memberangkatkan korban dengan cara disisipkan bersama para jamaah umroh. Para tersangka melakukan aksinya ini, pemirsa, sejak akhir tahun 2024. Dan kemudian berdasarkan bukti-bukti yang kita sudah peroleh, bahwasanya tersangka ini sudah memberangkatkan sebanyak 4 orang korban. Dan aksinya sudah dilakukan dari tahun 2024 akhir. Kemudian tertangkap oleh Satuan Reskrim Polres Bandara pada tanggal 10 Februari 2025. Dari 100 jemaah umroh yang diberangkatkan oleh salah satu travel umroh ini, kita mengindikasi mereka menyelipkan salah satu orang yang mana tujuannya bukan melaksanakan umroh, namun akan bekerja ke negara Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Kemudian dari pengembangan terhadap modus baru ini, kami telah menetapkan dan juga melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka.
Ya pemirsa, Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan BBM yang dipasarkan Pertamina saat ini adalah baik dan sesuai dengan spesifikasi dan juga tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik saat ini. Kita akan hadirkan informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke kabar selanjutnya pemirsa, Kejaksaan Agung dan Pertamina menggelar keterangan pers bersama terkait kasus korupsi tata kelola minyak. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan BBM yang dipasarkan Pertamina saat ini adalah baik dan sesuai dengan spesifikasi dan tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik saat ini. Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina mengatakan jika pihak yang sudah melakukan uji terhadap produk BBM Pertamina dan hasilnya sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM. Bahwa benar ada fakta hukum yang menyatakan bahwa Pertamina Pataniaga melakukan pembelian dan pembayaran terhadap BBM atau RON 92, namun yang diterima adalah BBM RON 88 atau 90, dan selanjutnya dilakukan penyimpanan di depo milik PT Orbit Terminal Merak dan dilakukan blending sebelum didistribusikan atau dipasarkan. Namun perlu kami tegaskan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh segelintir oknum yang saat ini telah dinyatakan tersangka dan ditahan, dan tindakan itu tidak terkait dengan kebijakan yang ada di Pertamina. Mohon ini dimengerti dan disampaikan kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menyebabkan situasi kondisi minyak Pertamina mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana akibat cuaca buruk ini tentunya mengakibatkan Jalan Nasional Bojonegara Pulau Ampel di Kabupaten Serang, Banten Rabu siang terendam banjir mencapai 50 cm akibat aliran air sungai Candi yang meluap. Para pengendara pun tak dapat melintas di jalur tersebut. Dalam video amatir terlihat sepeda motor hanyut terbawa arus banjir akibat luapan aliran sungai Candi yang berada di Desa Pulau Ampel, Kabupaten Serang, Banten, yang dimana banjir ini disertai lumpur yang merendam Jalan Nasional Bojonegara Pulau Ampel bukan kali pertama terjadi. Jika hujan, jalan ini selalu terendam banjir karena buruknya drainase. Menurut warga setempat, pemirsa, pemerintah semestinya membuat gorong-gorong yang lebih besar agar air dari perbukitan bisa langsung mengalir ke laut. Selain itu, Jalan Nasional Pulau Ampel menjadi jalan alternatif bila mudik nanti, karena jalan ini bisa langsung menuju ke Pelabuhan Merak. Pemirsa, pasar sembako murah diserbu warga. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ratusan warga Sleman memadati lokasi pasar sembako murah di Gor Pandowoharjo, Kamis pagi. Mereka rela antri, pemirsa, untuk mendapatkan sembako murah.
untuk kebutuhan Ramadan dan juga Lebaran seperti beras, telur, minyak goreng, serta daging ayam. Di pasar sembako murah ini, 5 kg beras medium dijual dengan harga Rp55.000, telur Rp25.000 per kilogram, dan minyak goreng Rp18.000 per liter. Sementara daging ayam dijual dengan harga Rp32.000 per kilogram. Harga ini lebih murah pemirsa, sekitar Rp2.000 dibanding di pasaran. Sejumlah warga mengaku cukup terbantu dengan adanya pasar murah karena harga sembako di pasaran sudah naik. Pemerintah Kabupaten Sleman akan menggelar operasi pasar murah hingga tanggal 21 Maret 2025 di 36 kelurahan. Pemirsa, sayang sekali kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Nadila Saleh dan juga rekan saya Rehana Meja izin pamit undur diri, mewakili segenap kru yang bertugas. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa pemirsa. Didukung oleh Inako Mini Jelly.